Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa meskipun melalui pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar bab 2, yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Masih membahas tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tepatnya adalah bagaimana sejarah perjanjian Hudaybiyah. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang terjadi antara pihak Quraisy Mekah dengan pihak Muslim Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Perjanjian ini terjadi karena kaum Quraisy Mekah melarang kaum muslimin Madinah untuk masuk ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji umrah. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai. Kaum muslimin Madinah pun menyetujui langkah Nabi Muhammad, yaitu bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada peperangan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran, kisah surat Al-Fath ayat 24. Saat itu Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslimin Madinah. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang korban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umrah akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Mereka curiga karena bisa saja sebagai taktik belaka untuk menembus kota Mekah. Para pemuka Quraisy pun tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk melarang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin masuk ke Mekah. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid ibn Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Rombongan dari Madinah yang sedang menuju Mekah akhirnya mengetahui hal tersebut setelah Nabi bertemu dengan seorang dari suku Ka'ab. Seorang tersebut mengatakan bahwa kaum Quraisy telah menuju ke suatu daerah Kiral Gharim dan mereka bersumpah untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dengan mengitari gunungan. Sedangkan untuk mengitari jalan baru tersebut amatlah sukar. Setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut sampai di suatu daerah yang bernama Al-Hudaybiyah. Melihat kondisi tersebut, kaum Quraisy pun mulai ragu untuk mengambil inisiatif penyerangan. Mereka akhirnya mengutus beberapa orang dari kalangan, yaitu Budal ibnu Warqah dan Hulais
Ahabisi untuk menanyakan maksud sebenarnya menuju kota Makkah. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa tujuan sebenarnya hanyalah untuk melaksanakan ibadah haji umroh dan bukan untuk memerangi mereka. Namun, pihak Quraisy tidak percaya begitu saja. Mereka pun kembali mengirimkan utusannya untuk bertemu Rasulullah, yaitu Urwah ibnu Mas'ud al-Saqafi. Laporan Urwah, seorang yang cukup disegani di masyarakatnya, pun tidak ditanggapi. Para pemuka kaum Quraisy menyuruh sekitar 40 warganya keluar pada malam hari untuk melempari kemah Rasulullah dan rombongannya. Sebelum mereka melancarkan aksinya, pihak Nabi Muhammad SAW sudah mengetahuinya dan mereka tertangkap basah lalu digiring ke hadapan Nabi. Nabi pun memaafkan dan melepaskan semuanya tanpa tinggal seorang pun. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah positif dengan mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Perundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Perdebatan panjang dan waktu yang cukup lama tersebut menyebabkan munculnya desas-desus bahwa Utsman telah dibunuh secara muslihat. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya merasa gelisah. Mereka pun menunjukkan rasa solidaritas yang kuat dengan saling meletakkan tangannya di atas beberapa pedang yang dibawanya untuk keperluan pemotongan binatang kurban. Sumpah setia ini dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Bai'atur Ridwan. Sumpah setia ini pun sampai ke pihak Quraisy dan menggetarkan hati mereka. Mereka segera mengadakan sidang darurat untuk mencari cara menghadapi ancaman kaum muslimin. Kaum Quraisy sejatinya mengalami kejatuhan mental karena mereka masih trauma dengan kekalahan mereka pada Perang Badar. Pada Perang Badar, kaum muslimin dapat mengalahkan kaum Quraisy walaupun dengan pasukan yang jauh lebih sedikit. Kabar mengenai kejatuhan mental para petinggi Quraisy dan kepulangan Utsman bin Affan membuat kaum Quraisy percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh dan bukan untuk berperang. Pihak Quraisy pun akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi diwakili oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Isi dan tujuan perjanjian Hudaybiyah. Secara garis besar, isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah: dengan nama Tuhan, ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Nabi Muhammad diperbolehkan secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga, jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang pengikut Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka inti dari perjanjian Hudaybiyah adalah: pertama, diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. 2.
warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. 3. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. 4. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. 5. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau ke Madinah. 6. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka akan dipersilakan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya. Maksudnya membawa pedang hanya untuk berjaga-jaga, bukan digunakan untuk menyerang. Selama 3 hari itu kaum Quraisy Mekah akan menyingkir keluar Mekah. Akibat perjanjian Hudaybiyah. Sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaybiyah. Mereka menilai bahwa perjanjian itu merupakan suatu kelemahan dan kekalahan. Bahkan ketika Nabi Muhammad memberikan perintah untuk menyembelih hewan kurban, mereka tidak segera mematuhi perintahnya. Umar bin Khattab meronta tidak rela atas kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut seperti sebuah sikap perendahan dan penghinaan terhadap Islam, Nabi dan para pengikutnya. Seiring perjalanan waktu, hasil dari perjanjian ini pun mulai terlihat. Sejarah perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan nyata bagi kaum muslimin dan perjuangan Islam. Terdapat beberapa hal yang sangat penting dari hasil perjanjian Hudaybiyah, yakni sebagai berikut. Pertama, perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh Suhail bin Amr sebagai wakil kaum Quraisy Mekah. Suku Quraisy adalah suku yang sangat dihormati di Arab, sehingga Madinah diakui mempunyai otoritas sendiri. 2. Perjanjian Hudaybiyah ini menyebabkan kaum Quraisy Mekah memberi kekuasaan kepada pihak Madinah untuk menghukum pihak Quraisy yang menyalahi isi perjanjian tersebut. 3. Perjanjian Hudaybiyah memperlihatkan keseimbangan karena adanya kebebasan masing-masing suku yang ingin menggabungkan diri atau bersekutu kepada salah satu pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan. Nabi Muhammad SAW sudah memahami betul karakter orang-orang Mekah, sehingga beliau memastikan bahwa kaum Quraisy Mekah akan melanggar perjanjian tersebut sebelum selesai 10 tahun. Perjanjian Hudaybiyah pun dilanggar oleh kaum Quraisy, sehingga perjanjian ini menjadi landasan untuk menaklukkan kota Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah mampu diatasi oleh kaum muslimin. Kaum muslimin bisa membalasnya dengan penaklukan Mekah atau Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi. Kaum muslimin berpasukan sekitar 10.000 tentara. Mereka hanya menemui sedikit rintangan di Mekah. Akhirnya kaum muslimin pun mampu menaklukkan Mekah. Mereka meruntuhkan segala simbol keberhalaan di hadapan Ka'bah. Hal ini berarti perjanjian Hudaybiyah juga terkait dengan sejarah Ka'bah. Demikian secara singkat tentang peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Bapak berharap kalian bisa memahami dan mengambil sebuah pelajaran. Tentunya sikap Rasulullah yang menjadi teladan atau contoh di dalam taktik untuk menuju kemenangan, sehingga langkah peperangan itu dihindari dan Rasul kemudian mengambil langkah damai, yaitu dengan mengadakan sebuah perjanjian. Jadi dengan kata lain kesimpulannya bahwa perang itu hanyalah sebagai alternatif terakhir. Jika memang masih bisa dikompromikan, jika memang masih bisa
rundingkan, maka perundingan itu lebih baik daripada peperangan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.